Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat di mana saja berada, salam jumpa. Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan pelaksanaan sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium. Ya, stadion sepak bola kebanggaan kita bersama ini yang baru saja diresmikan atau di-launching beberapa waktu lalu oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini, Bapak Anies Rashid Baswedan. Puluhan ribu jamaah kaum muslimin dari sekitar wilayah DKI Jakarta menghadiri pelaksanaan sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium ini. Adapun yang bertindak sebagai khatib pada kesempatan kali ini adalah Kiai Haji Khalil Nafis dari Majelis Ulama Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama yawmal 'idi dhiyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, di hari nan cerah, di hari kebahagiaan kita saat kita merayakan kemenangan di hari Idul Fitri ini. Sekian lama kita menunggu, 2 tahun kita tidak bisa memeriahkan bersama-sama untuk melaksanakan di tempat yang meriah ini. Kita pada kesempatan kali ini dapat bersama-sama berkumpul untuk meriahkan kemenangan kita. Seraya kita bersyukur kepada Allah atas pelaksanaan ibadah Ramadan ketika kita jihadul akbar melawat hawa nafsu. Oleh karena itu kita banyakkan tahlil, tahmid dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya menjalankan ibadah puasa,
Dan saat ini kita merayakan bersama di tempat yang indah, di tempat kebanggaan kita, kebanggaan warga Jakarta, kebanggaan warga negara Indonesia, yaitu di Jakarta International Stadium. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat yang bersamaan kita mengumandangkan syiar Islam kepada seluruh penjuru dunia. Tak perlu kita memperdebatkan apakah sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan. Karena memang para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Syafi'i umpamanya memang mengutamakan sholat di masjid manakala masjid itu bisa menampung banyak orang. Oleh karena itu, illat yang digunakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tempat yang bisa menampung lebih banyak, itulah yang lebih utama untuk kita merayakan Idul Fitri dengan sholat ini. Tetapi bagi kita bangsa Indonesia tak perlu memperdebatkan, karena ada yang sholat di masjid dan juga bisa sholat di lapangan. Yang di masjid mengagungkan rumah Allah, yang di lapangan menyebarkan syiar Islam, syiar agama Allah. Saat yang bersamaan kita juga memfasilitasi orang-orang yang berhalangan untuk masuk masjid. Para ibu yang hamil, para pemudi-pemudi kita yang haid, ibu-ibu kita yang melahirkan, maksud saya, yang berhalangan untuk datang ke masjid, maka kita bisa mengajaknya untuk keluar bersama-sama dengan kita merayakan Idul Fitri. Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ummi Atiyah Nusaibat Al-Ansariyah, anna Rasulullah SAW amarona an nukhrija fil idaini al-awatika wa dawatil khuduri wa amarul huyadha ayyatazilna musallal muslimin. Di hari lebaran Idul Fitri dan Idul Adha itu, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajak anak-anak gadis kita, anak-anak pingitan untuk keluar, tetapi tempatnya harus di tempat yang berbeda, di tempat orang-orang Islam melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, kalau kita melaksanakan di GIS ini dalam rangka menebarkan syiar, dan syiar itu menurut ulama seperti Al-Zamakhsyari dan Ibnu Ashur adalah mabda'ul taqwa. Mabda'nya adalah taqwa, dan kita melaksanakan syiar. Bahkan menurut Al-Alusi, syiar itu selain sebagai dasarnya takwa adalah ilatnya adalah takwa. Maka ketakwaan kita ini tidak hanya kita sendiri atau simbol-simbol saja pada syiar ini, tapi sebenarnya ada makna profetiknya yang inspiratif dan transformatif. Artinya kita yang bertakwa tidak boleh kita hanya sendiri, tapi juga harus mengajak orang lain untuk bertakwa melalui acara syiar-syiar keagamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh sebuah metafora yang menarik untuk kita renungkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia yang menang, manusia yang bahagia. Manusia yang sempurna sekalipun adalah manusia yang bisa mencermati berbagai problematika dan permasalahan. Kemudian dia mau menyikapinya dan mau membantunya dengan bijak dan cermat, serta mencarikan solusinya. Oleh karena itu, agama Hanafiyah wassamha adalah agama yang peduli kepada orang lain. Oleh karena itu, makin banyak kita memberikan manfaat kepada orang lain, makin baik kesejatian keberagamaan kita. Dan seringkali ini kita terlupakan bahwa itu adalah bagian dari pancaran fitrah kita. Namun fitrah yang baik pada saat kita dilahirkan seringkali terkotori oleh debu-debu dosa, ambisius pribadi, hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, lupa bahwa itu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ramadan adalah madrasatun insaniyatun, adalah madrasah kemanusiaan untuk mengembalikan kepada kesejatian diri. Oleh karena itu, kalau kita latihan di bulan Ramadan, hasilnya adalah 11 bulan setelah bulan Ramadan. Bukan hanya di Ramadan itu sendiri tempat kita training, tetapi setelahnya maka membiasakan qiyamul lail seperti tarawih, membiasakan tadarus, peduli kepada anak yatim dan duafa, bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi pada 11 bulan berikutnya. Allah memberikan terapinya dengan cara
puasa mingguan Senin Kamis, puasa bulanan Ayyamul Bid, dan puasa tahunan seperti Rajab dan hari-hari penting lainnya. Oleh karena itu, hidup ini tak lama. Sebentar, antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Manfaatkanlah umur kita dengan sebaik-baiknya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, kita hidup ini bagaikan pelaut yang sedang mendayung di samudra. Lambat atau cepat kita akan sampai pada tujuan. Tarikan nafas adalah tarikan dayung. Di antara kita ada orang yang diresahkan dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang ia lalui dari yang lalu itu sehingga menjadi penyesalan. Bertanya-tanya tentang rintangan dahsyat. Ada yang lain ingat kepada masa depan yang tak tahu di mana rimbanya dan tak tahu dengan apa cara mencapainya, apakah dengan selamat atau tidak. Oleh karena itu kita jangan tergoda dengan dinamika dunia dan foya-foya duniawi, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu mata'ul gurur, banyak menipu kepada kita. Mari kita renungkan bagaimana nasihatnya Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya inna dunya bahrun amiqun wa qad gharqa fiha unasun katsirun faj'al safinataka fiha taqwallah wa hashwaha al-iman wa syira'aha at-tawakkul 'ala Allah la'allaka tanju. Wahai anakku, kata Luqman, ingatlah bahwa dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Banyak orang yang tertipu dan tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah kapal kita itu adalah takwa kepada Allah. Dan muatannya adalah iman. Dan layarnya adalah tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Implementasi fitrah kita tidak cukup hanya untuk diri menjadi yang baik, tapi juga harus berbuat baik kepada orang lain. Yang kita sebut tidak cukup menjadi kesalihan individu, tapi juga harus menjadi kesalihan sosial. Kalau kita hidup yang sementara itu, maka yang harus direnungkan ma qaddamu wa asyarahum wa kulla syai'in ahsainahu. Apa yang kita persembahkan di dunia ini dan apa bekal kita untuk kita kembali kepada akhirat kelak. Ada legacy yang ditinggalkan. Dalam hidup ini kita semua melewati waktu, waktunya yang sama tetapi beda dengan irisannya. Ada orang yang meninggalkan momentum yang baik, legacy yang baik sehingga bisa dikendang sepanjang masa. Tapi ada orang yang menyanyiakan waktu dan terbuang tak pernah dikenang, bahkan menjadi sampah begitu saja. Oleh karena itu, untuk menjadi yang kesalihan individu dan kesalihan sosial, haruslah kita menyampingkan kepentingan individu bahkan kelompok untuk kepentingan yang lebih besar. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kita kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh, saling merasakan antara satu dengan yang lain. Kalau kita merasakan umat Islam yang berada di penjuru dunia itu karena getaran iman, apalagi yang ada di penjuru Indonesia karena getaran Islam kita, maka kita saling merasakan kal jasadil wahid. Saat yang bersamaan Rasulullah mengingatkan kal bunyanil wahid, bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan, saling membantu antara satu dengan yang lain. Dua hadis ini oleh Ibnu Khaldun disebut dengan asobiyah al-ijabiyah, adalah bagian dari fanatisme tetapi yang positif dalam kerangka iman kita membangun kebaikan dengan yang lain. Masih banyak, mungkin di DKI, mungkin di seluruh Indonesia, orang-orang yang masih terbelakang secara pendidikan. Bahkan juga masih banyak akibat pandemi ini yang terkena oleh dampaknya ekonomi. Masih ada 26,5 juta orang atau 9,71% menurut data BPPS per September 21 orang miskin kita. Menurut Lembaga Riset Institute for Demography and Poverty Studies Ideas, bahwa di tahun 2020 kemungkinan akan naik menjadi 10,81% atau 29,3 juta penduduk yang akan mengalami kemiskinan. Data ini bisa saja berubah, tetapi yang menjadi acuan kita adalah di sinilah akan diketuk kefitrahan kita untuk peduli kepada yang lain. Ini adalah tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab individu, kelompok, atau pemerintah semata. Oleh karena itu perlu direnungkan trilogi ukhuwah yang dikumandangkan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Ki Haji Ahmad Siddiq tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah,
ukhuwah basyariyah. Bagaimana kita melakukan interaksi ini atas dasar iman sehingga ada nilai di dunia dan ada nilai di akhirat. Tidak cukup kita atas berdasarkan diri kita, tapi ada dorongan iman sehingga bisa memetik buahnya kelak di akhirat. Ada ukhuwah wataniyah, kita menjalin kesatuan, jalin kita untuk saling toleran atas persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Bisa kita bangun bersama-sama karena kita sama-sama dari putra Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga kita membangun persaudaraan. Karena persaudaraan ini kita harus saling menguatkan dan kita saling menyatu untuk membangun kemajuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini saya ingin mengajak kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini di tempat yang megah dan indah kebanggaan kita, Jakarta International Stadium ini, untuk bersama-sama. Pertama, bahwa olahraga itu jangan disekulerkan, dipisahkan dari nilai keagamaan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa afdalu minal mu'minid dhaif. Bahwa kita yang kuat ini lebih baik daripada yang lemah. Kuat fisiknya juga, kuat rohaninya, dan kuat intelektualnya. Dan kita ketika berolahraga, kalau diniatkan untuk sempurnaan ibadah sehingga fisik kita lebih nyaman, lebih khusyuk, maka olahraga itulah bernilaikan ibadah dan bernilaikan dari nilai-nilai keagamaan. Yang kedua yang kita ajak pada nilai kefitrahan ini, mari kita jadikan bahwa kefitrahan kita adalah untuk peduli kepada orang lain. Kembali kepada fitrah artinya kembali mendengarkan hati nurani kita, mendengarkan hati yang terdalam pada diri kita. Dan kalau kita sudah mendengarkan hati nurani, jangan disimpan diri kita sendiri, tapi disebarkan kepada orang lain. Maka menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban bagi orang mukmin. Tidak boleh cukup diri saya, keluarga saya yang soleh, tapi kita mengajak orang lain untuk berbuat soleh. Itulah syiar di dalam Islam. Maka sikap fitrah kita adalah sikap yang peduli kepada orang lain, bahkan kita rela berkorban demi kepentingan orang lain, walau kana bihim khasasah, meskipun diri kita butuh dan meskipun diri kita perlu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada fitrah kita dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terimplementasi pada 11 bulan berikutnya dan sampai kepada Ramadan yang akan datang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi firhamhu anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa azza jundahu wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibu ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anna wa 'anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, ada 4 pesan dari masing-masing kita yang perlu kita manfaatkan dan harus kita maksimalkan. Yang pertama adalah ilmu ulama. Para ulama jangan berhenti-henti juga menyampaikan ilmunya di media sosial maupun dimanapun untuk memberi penyeimbang narasinya. Tak bisa kita elakkan itu. Yang kedua adalah adlul hukama, adalah adilnya pemimpin kita. Keadilan penting karena nilai-nilai ulama itu diterapkan oleh pimpinan kita atau pemerintah kita di negara kita. Yang ketiga adalah sakhaul aghniya, adalah dermawannya orang-orang kaya. Jadi orang kaya jangan pelit, sedekahkan untuk orang fakir miskin, orang butuhkan, bahkan untuk negara disedekahkan. Yang keempat adalah du'aul fuqara, orang fakir yang mendoakan. Jangan pernah dengan kefakiran lalu hasud kepada orang kaya, hasud pada pemimpin, hasud kepada orang alim. Mari kita berkesinambungan 3-4 pilar ini dalam membangun negeri ini. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasraddin wa khadhul man khalaladdin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadha haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifah wal syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal murtadin wal rafidha wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Purna sudah pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan kami menyampaikan kepada para jamaah yang hendak melihat selangsung kemegahan Jakarta International Stadium, kami persilahkan. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah sekalian yang hendak melihat langsung kemegahan Jakarta International Stadium, untuk itu kami silakan. Pak, emang boleh masuk ke dalam, Pak? Boleh. Mau lewat mana pintunya? Lurus. Langsung. Boleh masuk. Boleh. Ah, masuk ya. Amir. Alhamdulillah.